Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 368. Waktu kembali ke 5 menit yang lalu. Dong Suebing baru saja keluar dari perkebunan Huamei. Dong Suebing telah menggunakan semua akumulasi backnya dan segera menginjak pedal gas sambil menelepon Biro Keamanan Umum. Saya Dong Suebing, kirim petugas ke terminal Jalan 5 segera. Seseorang melakukan kejahatan. Buru-buru. Operator yang mendengar itu adalah kepala Dong dan segera menghubungi petugas polisi terdekat. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mencoba menelepon Yu Meixia, tetapi tidak ada yang menjawab. Brengsek, lampu lalu lintas berwarna merah, tapi Dong Suebing menerobosnya. Ayo cepat. Dong Suebing tidak yakin apakah dia bisa sampai di sana tepat waktu, tapi dia berusaha yang terbaik. Dia secara kasar bisa menebak apa yang terjadi dari panggilannya ke Yu Meixia tadi. Pasti Louis Dava dan istrinya yang berusaha membalas dendam atas bekas luka di wajah putra mereka dan pergi mencari Yu Meixia di tempat kerjanya. Wanita itu, Xiao Hong, seharusnya adalah istri Louis Dava, Li Hong. Kedua bajingan ini, Dong Suebing merasa dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Supermarket Meilian, orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton. Li Hong bertingkah seperti singa betina yang marah saat dia berdiri di depan Yu Meixia dan memarahinya dengan keras. Louis Dava telah membawa dia dan putra mereka ke rumah sakit di kota. Namun para dokter di sana mengatakan bahwa mereka tidak percaya diri untuk mengobati luka putranya tanpa meninggalkan bekas luka, dan mereka harus mencari perawatan di rumah sakit profesional. Wajah Li Hong menjadi pucat ketika dia mendengar bahkan rumah sakit kota tidak dapat merawat putranya tanpa meninggalkan bekas luka. Dalam perjalanan kembali ke kabupaten, mereka melewati supermarket Meilian. Louis Dava melihat seorang wanita cantik berdiri di luar supermarket dan berkata dia adalah Ibu Yu Qianqian. Li Hong segera turun dari mobil dan bergegas menghampirinya. Jalang. Bagaimana Anda mengajar anak Anda? Ah, apa yang kamu bicarakan? Yu Meixia tidak mengenal wanita ini. Kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan. Bagus, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Li Hong memarahi dan menjambak rambut Yu Meixia. Yu Meixia menjerit kesakitan. Apa yang akan kamu lakukan? Li Hong melanjutkan. Bagaimana menurutmu, anakku cacat? Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Yu Meixia yang lemah dan pemalu bukanlah tandingan Li Hong dan rambutnya hampir dicabut olehnya. Louis Dava yang berada di dalam mobil mengerutkan kening dan meminta putranya untuk tetap berada di dalam mobil. Dia segera berjalan menghampiri istrinya. Ini adalah masa kritis untuk promosinya, dan dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Sekarang, dia menyesal memberitahu istrinya tentang Yu Meixia tadi. Beberapa orang yang lewat berusaha menghentikan perkelahian. Li Hong tidak berhenti dan menjambak rambut Yu Meixia dan menamparnya. Yu Meixia berteriak, berangkat. Lepaskan aku, Xiao Hong. Louis Dava segera bergegas. Sirene polisi semakin dekat, memekik. Sebuah MPV Mercedes berhenti menderu-deru di pinggir jalan. Paru-paru Dong Suebing hampir meledak saat melihat Yu Meixia dipukuli oleh seorang wanita. Dia berlari dan berteriak, lepaskan dia. Li Hong melihat Dong Suebing dan menjadi semakin marah. Dia mengangkat tangannya dan menggaruk wajah Yu Meixia sambil berpikir sendiri. Karena putrimu telah merusak putraku, aku akan menjelekkanmu. Tersapu. 5 kuku menggores wajah Yu Meixia. Yu Meixia berteriak dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Darah menetes melalui jari-jarinya. Li Hong tertegun dan melihat kuku jarinya. Masih ada potongan daging di kukunya, dan dia sadar kembali. Kenapa kamu tidak menghindar? Aku tidak menyentuhmu, aku tidak menyentuhmu. Li Hong panik. Wajah Louis Dava berubah dan dengan cepat menarik istrinya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu bukan aku. Ini salahnya karena tidak menghindar. Saat Li Hong menggaruk wajah Yu Meixia, orang yang lewat terdiam. Dong Suebing terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan dia berhenti dan melihat ke arah Yu Meixia. Yu Meixia tergeletak di tanah sambil berteriak kesakitan, dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Darah menetes dari wajahnya ke tanah, dan ketika dia melepaskan tangannya, semua orang tersentak nyeri.
5 goresan panjang berdarah menutupi separuh wajahnya yang tanpa cacat. Dengan darah di wajahnya, Yumeixia terlihat sama menakutkannya dengan hantu. Tidak ada yang menyangka wanita cantik yang mereka lihat sebelumnya akan menjadi cacat dalam hitungan detik. "Kakak Yu!" Dong Suebing berteriak. Yumeixia melihat darah di tangannya dan pingsan. Dong Suebing tidak percaya wajah berlumuran darah di depannya adalah milik saudari Yu. Matanya memerah dan berteriak, "Lui Dava, Li Hong!" Lui Dava terlihat tidak baik dan sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi. Dong Suebing bergegas mendekat dan menamparkan Li Hong. Lui Dava dengan cepat melangkah ke depan istrinya dan berteriak, "Mengapa kamu memukul istriku?" Dong Suebing mengabaikan Lui Dava dan mendorongnya ke samping. Dia memandang Li Hong yang tertegun dan menendang perutnya. Bam! Li Hong jatuh ke tanah karena tendangan Dong Suebing dan mulai memuntahkan apapun yang dia makan sebelumnya. "Berhenti!" Lui Dava berteriak, "Persetan denganmu! Mengapa kamu tidak menghentikan istrimu untuk memukul kakak Yu tadi?" "Ah!" Dong Suebing menunjuk ke arah Lui Dava. "Lui Dava, jika kakak Yu cacat, aku tidak akan melepaskanmu." Sore, jam 7 malam. Suasananya kacau secara diagonal di seberang supermarket Meilian. Li Hong dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Dong Suebing dan tidak bisa bangun. Dia berbaring di tanah sambil berteriak, "Seseorang mencoba membunuhku." Istri Lui Dava dipukuli, dan dia tidak bisa diam lagi. Putranya, Lui Xiaolei, berlari keluar dari mobil dan menyerang Dong Suebing. Dong Suebing dibutakan oleh amarahnya dan mendorong Lui Dava, dan Lui Dava terjatuh ke tanah. Setelah Lui Dava menyingkir, Dong Suebing mengayunkan tangannya ke arah Lui Xiaolei. Tamparan. Lui Xiaolei ditampar dan jatuh ke tanah. "Xiaolei!" Lui Dava berteriak dengan marah. "Apakah kamu masih menghormati hukum?" "Ah!" Beberapa penonton meneriaki Lui Dava. "Saat kalian berdua menyerang wanita itu tadi, kenapa kalian tidak membicarakan hukum? Kalian semua hanya memikirkan hukum setelah kalian semua dipukuli." "Meludah. Melayani Anda dengan baik." Seorang wanita tua menambahkan. "Kalian semua telah merusak wanita cantik itu. Kamu beruntung pemuda itu tidak memukuli kalian semua sampai mati." Saat ini, beberapa mobil polisi datang. Ketua Dong. 5 petugas polisi berlari. Para petugas terkejut melihat kepala Dong memukuli seorang pria dan wanita, dan segera berlari untuk menghentikannya. Beberapa dari mereka memegang lengan Dong Suebing, dan beberapa memegang pinggangnya. Salah satu petugas mengenali Lui Dava dan berbisik kepada rekan petugasnya. Mereka menggelengkan kepala di dalam hati. Chief Dong bahkan bisa menang melawan harimau Siberia, apalagi pria, wanita, dan anak-anak. Kenapa kalian semua membuatnya kesal? Apakah kalian semua terlalu bebas dan tidak ada pekerjaan? Setelah memahami keseluruhan kejadian, beberapa petugas terdiam. Mereka memandang Yumeixia, yang wajahnya berlumuran darah, dan tahu kejadian ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. "Kepala Dong," ini seorang petugas bertanya. Dong Suebing menunjuk ke arah Li Hong. "Bawa dia kembali untuk diserang." "Ya Pak." Beberapa petugas menjawab dan berjalan ke arah Li Hong. Dong Suebing tidak mau diganggu oleh Lui Dava dan istrinya dan membawa Yumeixia yang pingsan ke mobil polisi terdekat. "Cepat, rumah sakit rakyat." Pengemudi tidak berani membuang waktu dan melaju. Dong Suebing merasa sakit saat dia melihat wajah Yumeixia yang berlumuran darah. Dia mencoba merapikan rambutnya, yang diacak oleh Li Hong saat dia menjambak rambutnya. Setelah merapikan rambut Yumeixia, dia memegang erat tangannya dan berdoa untuknya. Ia berharap kemajuan medis dapat mengobati luka Yumeixia dan tidak meninggalkan bekas luka. RSUD. Dong Suebing telah menelepon rumah sakit dalam perjalanan, dan beberapa perawat serta dokter sedang menunggu di luar ketika mereka tiba. Dong Suebing segera membawa saudari Yu ke tandu dan mendorongnya ke lobi rumah sakit. Sepanjang perjalanan, dokter memeriksa kondisi Yumeixia dan melihat luka di wajahnya. Setelah beberapa saat, dokter mengerutkan kening dan menghela nafas. Dong Suebing bertanya dengan cemas, "Dokter, apakah pasiennya akan baik-baik saja? Hidupnya tidak dalam bahaya dan hanya pingsan karena syok. Bagaimana dengan wajahnya?" Dong Suebing sangat mengkhawatirkan hal ini. "Apakah itu akan meninggalkan bekas luka?" "Saya minta maaf." Jawaban dokter membuat jantung Dong Suebing berdebar kencang. Dokter melanjutkan,
Teknik rumah sakit kami terbatas, dan saya hanya bisa membersihkan lukanya untuk mencegah infeksi. Setelah itu kita harus menunggu sampai lukanya sembuh, dan pasti akan ada bekasnya. Juga, cedera pasien. Dokter menatap wajah Yumeixia, cederanya terlalu serius, dan dia tidak bisa memulihkan penampilannya. Bekas lukanya akan sangat dalam. Harap bersiap. Wajah Dong Suebing menjadi pucat. Bagaimana dengan pencangkokan kulit? Apakah pencangkokan kulit dapat membantu? Jawab dokter. Pencangkokan kulit hanya dapat dilakukan di institusi medis khusus atau rumah sakit khusus. Rumah sakit kami tidak memiliki peralatan untuk melakukan hal ini. Namun meski pencangkokan kulit dilakukan, penampilannya tidak akan sama seperti sebelumnya. Ada banyak faktor, dan tidak peduli seberapa baik dia pulih dan lancar operasinya, tetap saja ada bekasnya. Cangkok kulit dapat menutupi bekas luka tersebut namun akan meninggalkan bekas luka lainnya. Selain itu, biayanya mahal dan ada risikonya. Tubuh Dong Suebing bergoyang dan berhenti mengikuti dokter. Dong Suebing menatap keluar jendela di sepanjang koridor dengan tatapan kosong. Dia tahu wajah wanita sangat penting, dan jika saudari Yu mengetahui hal ini, dia brengsek. Bam! Dong Suebing meninju dinding dengan marah. Dering-dering telepon Dong Suebing berdering, dan itu adalah Yu Qianqian. Tangan Dong Suebing bergetar saat dia menjawab. Halo, kakak, kenapa kamu dan ibu belum kembali? Qianqian bertanya. Saya mencoba menelepon telepon ibu saya, tetapi dia tidak menjawab. Di mana kalian semua? Saya lapar. Dong Suebing memaksakan senyum. Ibumu dan aku sedang ada urusan, dan kami masih di luar. Oh, jam berapa kalian semua kembali? Kita mungkin membutuhkan waktu, tunggu saja teleponku di rumah. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menelepon ibunya. Bu, tahukah kamu di mana perkebunan Hua Mei? Qianqian tinggal di sana sekarang. Bisakah kamu membantuku membawanya ke tempat tinggalmu dan membiarkan dia tinggal bersamamu selama beberapa hari? Luan Xiaoping bertanya apa yang terjadi, dan Dong Suebing menjawab, saudari Yu terluka, dan saya berada di rumah sakit bersamanya sekarang. Jangan biarkan Qianqian mengetahui hal ini terlebih dahulu. Saya akan berbicara dengannya dalam beberapa hari. 15 menit kemudian, dokter menemukan Dong Suebing dan berkata, kami telah mengobati lukanya, dan ini lebih serius dari yang kami perkirakan. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dia harus hidup dengan bekas luka ini seumur hidupnya. Dokter menghela nafas dan berkata, standar medis di Tiongkok terbatas, namun beberapa institusi medis di luar negeri mungkin bisa menghilangkan bekas luka tersebut. Anda bisa mencoba peruntungan dengan rumah sakit luar negeri. Saya dapat membantu Anda menghubungi beberapa mantan teman sekelas saya yang memiliki kontak dengan rumah sakit di luar negeri. Namun biaya operasi semacam itu di luar negeri akan sangat mahal, dan tidak ada rumah sakit yang dapat menjamin kesembuhan 100%. Tidak ada yang tahu apa hasilnya, tapi masih ada harapan untuk pemulihan penuh. Dong Suebing menjadi cerah. Apakah dia akan terlihat persis seperti sebelumnya? Jika dia pulih dengan baik, itu mungkin saja terjadi. Tapi tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Setidaknya masih ada harapan. Dong Suebing menatap dokter. Terima kasih dokter. Tolong bantu saya menghubungi rumah sakit terbaik. Uang bukanlah masalah. Dong Suebing tidak kekurangan uang dan tidak akan keberatan menghabiskan semua uangnya untuk membiarkan saudari Yu memulihkan penampilannya. Dokter mengangguk. Baiklah. Saya akan membantu Anda menghubungi rumah sakit. Oh, kata Dong Suebing. Bisakah kamu tidak memberitahu kakak Yu bahwa wajahnya rusak? Ini saya khawatir dia tidak bisa menerimanya. Dokter ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Baiklah. Ruang rumah sakit. Ketika Dong Suebing dan dokter memasuki bangsal, Yu Meixia terbangun. Wajahnya diperban berat, dan dia melihat dirinya di cermin. Dia mencoba mendorong perbannya ke samping untuk melihat lukanya. Jangan sentuh perbannya. Dokter menghentikan Yu Meixia. Yu Meixia memandang mereka dan bertanya dengan cemas. Wajahku wajah. Dong Suebing mengepalkan tinjunya dan berpura-pura santai. Dia tersenyum dan membantu Yu Meixia keluar dari kamar mandi dan membiarkannya berbaring di tempat tidur. Wajahmu baik-baik saja. Dokter mengatakan itu hanya luka ringan dan akan sembuh dalam beberapa hari. Yu Meixia menggigit bibirnya. Apakah itu akan meninggalkan bekas luka?
Tidak, bagaimana bisa meninggalkan bekas luka? Dong Suebing tertawa. Lukanya kecil, dan kamu tidak boleh berpikir berlebihan. Dokter, Yu Meixia tidak mempercayai Dong Suebing dan menatap dokter. Dokter ragu-ragu. Dia telah berjanji kepada kepala Dong sebelumnya, tapi dia tidak boleh berbohong kepada pasiennya sebagai dokter. Dia hanya menggumamkan jawaban singkat, jangan khawatir, dan terserah pada Yu Meixia bagaimana menafsirkan jawabannya. Yu Meixia menghela nafas lega setelah mendengar jawaban dokter. Dong Suebing membantu Yu Meixia menarik selimutnya. Anda sudah mendengar dokter, jangan terlalu khawatir. Anda baik-baik saja. Wanita yang menyerangmu itu ditangkap dan serahkan sisanya padaku. Yu Meixia bergumam pelan. Maaf, kenapa kamu minta maaf? Seharusnya akulah yang meminta maaf padamu. Dong Suebing merasa bersalah. Kejadian ini muncul dari konflik antara Louis Dava dan dirinya dan tidak ada hubungannya dengan Yu Meixia. Jika dia tidak mencoba bersaing untuk mendapatkan promosi dengan Louis Dava, putra Louis Dava tidak akan menemukan masalah dengan Yu Qianqian, dan semua ini tidak akan terjadi. Ketika Dong Suebing memikirkan tentang apa yang dilakukan Louis Dava dan keluarganya, darahnya mulai mendidih lagi. Dong Suebing berjalan ke koridor untuk menelepon biro. Bagaimana itu? Li Hong telah dibawa kembali, dan kami sedang mencatat pernyataannya sekarang. Pastikan kalian semua menginterogasi wanita jalang itu dan jangan biarkan dia merasa terlalu nyaman, kata Dong Suebing. Tidak ada seorang pun yang diizinkan melepaskannya tanpa instruksiku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.